Salam jumpa kembali saudara-saudariku. Sudah lama kita tidak berjumpa lewat channel ini. Channel ini hampir 2 tahun tidak aktif. Tapi saya berpikir channel ini bisa menjadi satu sarana berbagi pengalaman iman, berbagi pengalaman tentang Allah yang baik, Allah yang murah hati. Oleh karena itu saya berniat untuk mengaktifkan kembali channel ini dengan menjumpai saudara-saudaraku dengan berbagi refleksi setiap hari Minggu. Semoga saya bisa setia untuk menjumpai saudara-saudariku sekalian. Kita mengawali dengan minggu pertama masa Advent. Masa Advent adalah masa di mana gereja mengajak kita untuk menyiapkan hati kita, menyiapkan diri kita, menyambut kedatangan Tuhan, mengalami kehadiran Tuhan di dalam diri kita. Oleh karena itu saya ingin sebelum membuat refleksi singkat, saya ingin membacakan Injil pada hari ini dari Matius 24, 37, 44. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, seperti halnya pada zaman Nuh, demikian kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada zaman sebelum air bah itu, orang makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, tidak menyadari apa yang terjadi sampai air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu, kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang menggiling gandum, yang seorang akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan. Oleh karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari di mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pencuri datang, waktu malam, pastilah ia berjaga-jaga dan tidak membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu selalu siap siaga, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Demikianlah Injil Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudariku, dalam Injil hari ini Yesus mengedepankan kisah kedatangan Anak Manusia, kisah kedatangan Yesus yang kedua. Hal kedatangan Anak Manusia atau Yesus yang kedua kalinya ini dipertanyakan oleh para murid. Para murid menjadi takut atau ragu-ragu kapan dunia ini berakhir. Bagaimana Mesias itu akan datang. Nah, atas keraguan dan ketakutan para murid ini, pertanyaan mereka tentang akhir zaman atau kedatangan Anak Manusia coba dijelaskan oleh Yesus dalam peristiwa Injil pada hari ini. Menarik bahwa Yesus coba memberanikan para murid. Yesus coba meyakinkan para murid tentang kedatangan atau berakhirnya dunia ini kepada para muridnya. Dan Yesus hanya mengajak mereka dengan mengedepankan 2 kata penting. 2 kata penting ini juga untuk kita menjadi dasar atau bahan refleksi kita. Kata pertama adalah berjaga-jagalah dan kata kedua adalah siap siaga, bersiap sedia. 2 kata ini menarik. Berjaga-jaga artinya kita tidak tidur. Sehingga untuk memahami kata berjaga-jaga ini, kita perlu melihat lawan katanya, yaitu tidur. Artinya tidak berjaga-jaga, tertidur, santai-santai. Nah, ini yang mau dikatakan oleh Yesus. Ya, menjadi orang Kristen tidak bisa santai, tidak bisa tidur-tiduran, tidak bisa tidak menghasilkan apa-apa. Orang yang tidur, dia bernapas. Orang yang tertidur, dia bisa bernapas dan dia masih hidup. Tetapi dia tidak menghasilkan apa-apa karena dia tertidur. Atau dia menidurkan dirinya, menidurkan segala potensi-potensi yang baik di dalam dirinya. Oleh karena itu Yesus mengajak supaya tidak membiarkan potensi-potensi atau kapasitas, kemampuan, segala kebaikan yang ada di dalam diri kita itu tertidur. Karena tidak difungsikan, karena tidak dikembangkan, karena tidak dibagikan dengan orang lain. Itu artinya harus berjaga-jaga supaya kita siap sedia. Dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, kita berikhlas untuk berbagi, memberi kebaikan kepada orang lain, membagi apa yang kita miliki yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Itu artinya kita tidak tidur.
Kalau tidur itu kita menina bobokan, ya, membiarkan segala hal yang baik yang ada di dalam diri kita itu tidak bertumbuh dan berkembang. Ya. Kita mampu untuk memaafkan sesama. Kita mampu untuk berdamai dengan sesama. Kita mampu untuk menjadikan orang lain itu lebih baik. Kita mampu untuk membuat orang lain gembira, bahagia. Kita mampu untuk membuat orang lain itu menerima dirinya. Kita mampu semuanya itu. Nah, Yesus juga mengajak kita, ya sudah, kalau kita diberi kekuatan itu, maka kita harus berjaga-jaga. Berjaga-jaga artinya kita mengembangkan segala potensi, kemampuan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita bagi kepentingan keselamatan kita atau kepentingan keselamatan sesama kita. Itu kata pertama, yaitu berjaga-jaga. Kata yang kedua yang juga penting adalah siap siaga atau siap sedia. Kita berjaga-jaga, lalu kita siap sedia, artinya dalam situasi apapun kita siap bertindak, kita siap menjalankan. Karena untuk kita orang Katolik, kata yang paling penting itu adalah kata mencintai. Kata mencintai itu kata kerja. Maka orang harus siap sedia untuk bisa mengasihi sesama. Orang harus bisa siap sedia untuk bisa membagikan segala kebaikannya itu dengan orang lain. Atau menjadikan situasi di mana kita hidup itu menjadi situasi, kondisi yang bisa memungkinkan semua orang hidup dengan baik. Oleh karena itu, kita harus siap sedia. Tidak santai-santai, tidak berhela-hela, ya, tidak menggunakan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan itu untuk kepentingan diri kita saja, tetapi kita siap siaga, siap sedia untuk bekerja bagi kepentingan Allah demi keselamatan jiwa kita dan keselamatan orang lain. Oleh karena itu, tidak menjadi baik kalau seorang Katolik itu hanya tidur-tiduran atau bermalas-malasan. Tapi sebaliknya, dia harus selalu berjaga-jaga dan siap sedia untuk berbagi, untuk menjadikan dirinya berarti bagi orang lain dan bagi Allah. Jadi, kalau misalnya ada yang bertanya, pesan apa hari ini untuk kita, Injil hari ini? Maka berjaga-jaga, artinya mengembangkan segala apa yang kita miliki di dalam diri kita dan siap sedia untuk berbuat baik bagi sesama. Semoga Tuhan memberkati saudara-saudari dalam memasuki masa Advent dengan penuh sukacita, karena kita diberi kesempatan untuk selalu mengasihi sesama kita dan merawat jiwa kita sendiri untuk kebahagiaan kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.